Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kasus Aksa Mandiri, Prudental, dan EII. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Melodia Zalfernadira dengan NPM akhir 229. Saya Anissa Samaratul Aini dengan NPR akhir 220. Saya Risma Restiana dengan NPM akhir 235. Saya Diksa Prabowo dengan NPM akhir 0003. Saya Emmanuel Sakti Marcelio dengan NPM akhir 225. Saya Randy Utara Ramanda, MPM 2024 1610234. Saya Tera Fauzia dengan NPM akhir 035. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Diksa. Kami mengambil kasus dari sumber yang pertama, Finansial Business, dengan judul Korban Asuransi Unit Link Demo Lagi. Aksa Mandiri janji terima keluhan via Labs. Dan yang sumber kedua dari Kompas ID. Otoritas Jasa Keuangan larang bank jual produk unit link dari perusahaan asuransi yang belum menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, sumbernya dari Demo AIA dengan judul Korban Asuransi Unit Link Demo AIA, penyelesaian harus dilakukan per individu. Dan yang terakhir, sumbernya dari Kompas sengketa dengan judul Sengketa Unit Link, beberapa korban dikabarkan setuju gunakan jalur Labs SJK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lampiran kasus selanjutnya, kami mengambil dari bisnis.com yang berjudul Nasabah Unit Link Tolak Opsi Penyelesaian Prudental, Aksa Mandiri, dan AIA. Lalu dari Kompas TV yang berjudul Puluhan korban produk unit link 3 perusahaan asuransi desak OJK bawa kasus kerugian ke penyidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun profil perusahaan yang pertama PT Aksa Mandiri Financial Service atau Aksa Mandiri didirikan pada tahun 2003 sebagai hasil patungan antara PT Bank Mandiri, Persero, TBK, dan Aksa Group. Aksa Mandiri memulai bisnis asuransi jiwa kemudian memperluas ke asuransi umum pada tahun 2011. Aksa Mandiri kini telah melayani lebih dari 4 juta nasabah di seluruh Indonesia, didukung oleh lebih dari 2.000 finansial advisor di 1.500 kantor cabang Mandiri, serta lebih dari 350 tenaga penjualan lainnya. Adapun layanan yang ditawarkan yaitu yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi penyakit kritis, yang keempat dana pensiun atau DPLK, yang kelima ada perencanaan keuangan masa depan. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini adapun profil perusahaan dari PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Di sini PT Prudential beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995 sebagai bagian dari Prudential PLC berbasis di Inggris. Perusahaan ini menggabungkan keahlian global dengan pemahaman lokal. Kantor pusatnya berada di Jakarta dengan dukungan 5 kantor pemasaran regional dan 300 plus kantor pemasaran mandiri serta lebih dari 100.000 tenaga pemasaran berlisensi. Layanan yang ditawarkan di sini yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga solusi keuangan dan perlindungan yang mudah diakses, yang keempat manajemen aset dan investasi. Yang selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari PT AIA Financial. AIA Financial adalah anggota dari AIA Group Limited, grup asuransi jiwa Pan Asia independen terbesar yang beroperasi di 14 negara Asia Pasifik. Di Indonesia, AIA telah hadir sejak tahun 1983 dengan berbagai perubahan nama hingga menjadi AIA Financial. Pada tahun 2009, AIA dikenal sebagai pelopor biansuransi, bekerja sama dengan banyak bank di Indonesia dan
memiliki lebih dari 7.000 agen profesional. Di sini yang layanan yang ditawarkan, yang pertama ada asuransi jiwa dan kesehatan, yang kedua asuransi kecelakaan diri, yang ketiga produk asuransi syariah, yang keempat unit link atau asuransi plus investasi. Yang kelima ada program kerja kesejahteraan karyawan dan pensiun. Yang keenam ada jaringan asuransi kesehatan luas di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas dengan teman kami. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, kasus pelanggaran. Inti kasus pelanggaran pada kasus ini yaitu para nasabah merasa dirugikan karena produk unit link tidak sesuai penjelasan awal. Agen diduga melakukan mis-selling, menjanjikan imbal hasil pasti tanpa menjelaskan resikonya. Kemudian latar belakang sengketa para nasabah yang tergabung dalam komunitas korban asuransi unit link dan dikoordinatori oleh Maria Trihartati menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian finansial karena tidak memahami sepenuhnya produk yang mereka beli. Mereka menuntut pengembalian penuh 100% dari premi yang telah dibayarkan. Namun perusahaan asuransi hanya menawarkan pengembalian sebagian sekitar 50% dari premi tersebut yang kemudian ditolak oleh para nasabah. Bentuk pelanggarannya yang pertama, penyampaian informasi menyesatkan, tidak transparan soal risiko dan biaya. Yang kedua, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perasuransian. Yang ketiga, gagal memenuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Kemudian tanggapan perusahaan dari Prudental, akui 121 aduan, tindak agen tapi klaim tetap dibayar sebagian. Kemudian dari Aksa Mandiri, bersedia selesaikan lewat LAPS SJK siap tanggung jawab. EIA ikut mediasi namun tidak beri pernyataan publik terbuka. Kemudian peran OJK di sini yaitu mediasi sengketa, mendorong penyelesaian lewat LAPS SJK, melarang bank menjual produk unit link dari perusahaan bermasalah. Kemudian ada aksi dan tuntutan nasabah, demonstrasi di depan kantor OJK dan mendatangi Bareskrim untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut. Mereka menuntut agar OJK mengambil tindakan lebih tegas dalam melindungi konsumen dan menyelesaikan sengketa ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada asas itikat baik. Yang pertama ada prinsip. Prinsipnya yaitu semua pihak, khususnya perusahaan asuransi, wajib jujur dan transparan sejak awal. Lalu ada pelanggaran. Yang pertama, pelanggarannya yaitu informasi resiko investasi disampaikan secara menyesatkan. Yang kedua, ilustrasi keuntungan tidak realistis. Dan yang ketiga, biaya-biaya penting tidak dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya ada asas itikat baik. Yang pertama ada prinsip. Semua pihak, khususnya perusahaan asuransi, wajib jujur dan transparan sejak awal. Lalu pelanggaran, yang pertama pelanggarannya yaitu informasi resiko investasi disampaikan secara menyesatkan. Yang kedua, ilustrasi keuntungan tidak realistis. Dan yang ketiga, biaya-biaya penting tidak dijelaskan dengan jelas. Lalu kesimpulannya, perusahaan tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi lengkap dan jujur, melanggar asas itikat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya di sini ada asas asuransi yang dilanggar. Pertama, asas transparansi. Prinsip informasi kontrak harus disampaikan secara terbuka, jelas dan mudah dipahami. Pelanggarannya, dokumen menggunakan istilah teknis yang membingungkan, nasabah tidak memahami potensi kerugian nilai tunai. Dan kesimpulannya, kurangnya kejelasan dan terbukanya menyebabkan keputusan nasabah tidak berdasarkan pemahaman utuh, melanggar asas transparansi. Selanjutnya di sini ada asas keseimbangan. Prinsipnya, kontrak harus adil dan tidak menguntungkan satu pihak secara sepihak. Dan yang kedua, pelanggaran banyak ketentuan dalam polisi yang merugikan nasabah, perusahaan tetap mengambil biaya meski nilai tunai merugi. Dan kesimpulannya, kontrak bersifat berat sebelah dan tidak adil, melanggar asas keseimbangan. Selanjutnya di sini akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada solusi penyelesaian pelanggaran. Yang pertama ada audit produk unit link, yaitu evaluasi transparansi biaya dan kesesuaian produk dengan profil risiko nasabah. Selanjutnya ada peningkatan kualitas agen, yaitu pelatihan dan sertifikasi wajib, serta sanksi bagi agen yang menyesatkan. Selanjutnya ada mekanisme pengaduan yang baik, yaitu saluran pengaduan mudah diakses dan mediasi kasus secara adil. Selanjutnya ada kompensasi adil, yaitu pengembalian dana berdasarkan analisis kasus dan durasi polis. Terakhir ada edukasi publik, sosialisasi perbedaan produk, asuransi, murni, dan unit link. Selanjutnya ada saran untuk perusahaan lain. Yang pertama ada transparansi informasi awal, yaitu simulasi dan penjelasan risiko yang jelas dan tertulis. Selanjutnya ada segmentasi produk, yaitu penyesuaian produk dengan profil risiko nasabah. Selanjutnya ada pengawasan bancassurance, yaitu cegah penjualan agresif oleh mitra bank. Selanjutnya ada digitalisasi laporan, yaitu akses real time, perkembangan dana melalui aplikasi. Dan yang terakhir ada kolaborasi regulator, yaitu aktif terlibat bersama OJK dan AAJI untuk perbaikan industri. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.